Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran kembali dengan tema hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz doakan semoga Ananda dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati kita semua. Ananda yang Ustaz cintai, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Ustaz yakin Ananda sudah pernah mempelajari tentang kejujuran, tentang amanah, dan istiqomah. Mari kita kembali mempelajari tema ini. Sebelum belajar, silakan Ananda lihat tayangan berikut ini. Inilah sepenggal hikmah yang dikutip dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab. Perlindungan dari Allah, pengawasan dari Allah, dan pertolongan dari Allah adalah hak bagi orang-orang yang benar-benar yakin tentang adanya Allah. Siapa lagi yang sini? Susunya satu kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, susu murah dan sehat. Nah, Ibu barusan dengar sendiri kan? Susu yang Ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, Lebih mari baik ibu-ibu, susu murah. saya beli di sana saja. Susu murah. Ayo Ibu-ibu. Iya, ayo ke sana. Susu. Siapa yang mau beli susu? Ayo Pak. Ayo Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segar? Susu. Siapa yang mau beli susu? Susunya Bu. Kakak, aku mau beli susunya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa kendi hari ini? 1 cawan saja, Kak. Oh iya, bagaimana keadaan ibu kakak? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah, Ibu baik-baik saja. Sekarang sedang di pasar, berjualan seperti biasanya. Ini uangnya, Kak. Terimalah. Wah, uang kecil saja. Kakak tidak punya kembaliannya. Sudah, tidak apa-apa. Kakak boleh ambil kembaliannya. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Baiklah kalau begitu, kakak pamit dulu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susu. Siapa yang mau beli susu? Seorang gadis penjual susu Susunya, Pak. tinggal di pinggiran kota Madinah bersama ibunya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mbak, kamu jangan nakal begitu dong. Mbak, tunggu. Mbak, kamu mau kemana? Kembali, kamu jangan membuat orang susah.
begitu dong. Itu namanya kambing pintar. Nak, jangan lama-lama mainnya. Hari sudah hampir gelap. Kita masih harus memerah susu. Jangan sampai kita terlambat sholat maghrib. Iya, Bu, sebentar. Saya ikat dulu kambingnya. Dagangan kita sepi, langganan kita mengeluh, harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahalazim. Engkau benar, Nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka Ibu saja. Maafkan Ibu. Mudah-mudahan prasangka Ibu keliru. Iya, Bu. Dugaan kita itu tidak benar. Ayo kita pulang, sudah hampir maghrib. Dengan menjual susu kambing perahan, mereka menyambung hidup, meski keuntungannya tidak seberapa. Sampai suatu ketika, ayo silakan dipilih. Ya, siapa yang mau ambil banyak, bisa dikasih murah. Ayo silakan. Aku milih. Ayo, oh ya sebentar ya. Oh ya boleh, silakan ya. Wah, sudah rapi semua, Bu. Bisa kurang lagi. Iya, ada apa, Pak? Dipilih. Wahai Ibu, bagaimana penjualan susu kambingmu akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan, tapi belakangan ini memang kurang laku. Ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang Ibu jual terlalu mahal. Benar sekali, Bu. Karena mahal, pembeli jadi enggan. Coba kalau Ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan merugi. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah tapi tetap untung? Lebih murah, tapi tetap untung. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Begini, Bu. Kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, Ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan Ibu akan sangat senang. Aduh, maaf. Saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini, Bu. Semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau Ibu tidak mau ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan Ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami.
Atau begini saja, bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini penipu, iya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Sabar temanku. Kami mohon maaf, Bu. Kami akan pergi. Awas, ibu akan menyesal telah menghina kami. Sepulang dari masjid sehabis sholat Isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Ternyata begitu ya. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Peringatan Amirul Mukminin serta-merta membuat nyali para pencampur susu itu ciut. Akan tetapi, Perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umar ya? Kalau tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar sok suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Kasar sekali udah perempuan. Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi berdagang di pasar ini. Silakan cari tempat lain untuk berjualan susu. Besok, kami tidak ingin lagi melihatmu berdagang di sini. Mengerti? hingga beberapa bulan kemudian di bawah terik matahari kemarau kota Madinah. Ayo kita istirahat dulu, nak. Musim panas sudah tiba.
Kambing kita mulai sedikit susunya. Berarti akan semakin sedikit susu yang kita jual. Dan semakin sedikit uang yang kita dapatkan dari hasil menjual susu kambing kita. Sabar saja, Bu. Ini kan cobaan dari Allah. Siapa tahu setelah semua ini berakhir, kita akan memetik kemenangan. Yang penting kita tidak ikut-ikutan berlaku curang seperti yang lain. Sekarang kita masih bisa berdagang keliling kan, Bu? Kita harus yakin, Bu, rezeki dari Allah akan datang untuk kita. Jika padang rumput mulai menghijau lagi, insya Allah kambing-kambing kita akan gemuk dan kita bisa banyak mendapatkan susu. Tapi walaupun susunya banyak, kita akan jual kemana? Sementara ibu sudah tidak boleh berjualan di pasar. Tenang saja, Bu. Kita bisa menjajakan susu dari rumah ke rumah. Semoga saja masih ada yang beli. Kalian pernah dengar bagaimana nasib ibu sok suci itu? Saya lihat dia dan anaknya sekarang berjualan susu dari rumah ke rumah. Laku? Ya, kelihatannya penjualannya lumayan. Belum menyerah juga rupanya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku ada ide. Hari ini ibu akan membeli susu berapa kendi? Aduh, maaf ya nak. Hari ini ibu sudah membeli susu. Maaf ya, mungkin lain kali saja. Baik, Bu. Tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Mari nak, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Biasanya mereka selalu beli. Sudahlah, aku akan ke rumah Ibu Zahra saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, besok-besok kita beli susu kambing yang ini saja. Harganya jauh lebih murah. Iya ya, Pak. Kalau beli sama yang biasanya, kan harga susunya lebih mahal. Hari itu hampir tidak ada sama sekali pelanggan yang membeli susu pada gadis malang ini. Ia nampak sedih. Dengan gontai, ia melangkah pulang. Ya Allah, siapa yang mendahului aku ya? Kenapa dia bisa menjual susu lebih murah? Hari ini susu yang saya bawa habis ludes, tidak bersisa. Bagus, bagus. Ini upahmu hari ini. Besok pagi-pagi sekali kau sudah harus mulai berjualan, biar makin banyak susu yang bisa kau jual. Baik, Tuan. Itu kan pedagang yang mengusir ibu. Pantas saja harga susu kambingku tidak bisa bersaing. Ternyata dia yang menyuruh pemuda tadi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Malam itu, Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas.
Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang, selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Madinah. Hei, tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Kita harus segera ke sana. Ayo, ayo kita tangkap mereka. Para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutik ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari Khalifah Umar yang terkenal tegas. Ayah? Ada apa ya? Anakku, di pinggir kota ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka penjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu ayah. Lalu kenapa? Besok cari tahu siapa wali nikah gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik ayah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan, Ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk, Tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang, Ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Hashim. Melamar anakku untuk Hashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Bagaimana, Ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Khalifah Umar yang dapat melihat kemilau emas dari akhlak seorang gadis pemeras susu tanpa ragu lagi menikahkan gadis itu dengan Hashim bin Umar, putra beliau. Silakan. Apakah boleh saya meminum susunya? Ya, boleh. Silakan. Susu ini adalah hidangan khusus dari kedua mempelai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa dari garis keturunan mereka terlahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal, bahkan disebut khalifah kelima setelah Ali radhiyallahu anhu. Setelah melihat tayangan tadi, silahkan kamu tuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang baru saja Ananda saksikan. Nah, silakan tuliskan pertanyaan dalam buku catatannya. Untuk membantu membuat pertanyaan, silakan kamu mulai dengan pertanyaan apa. Apa, kemudian sambungkan dengan video yang kamu tonton tadi. Contohnya, apa judul video yang baru kamu tonton, atau apa pesannya, seperti itu. Jadi silakan dituliskan pertanyaan pertama apa, yang kedua siapa, yang ketiga di mana, yang keempat kapan, yang kelima bagaimana. Silakan kamu buat 5 buah pertanyaan. Silakan dibuat. Silakan pause videonya dulu. Setelah itu silakan Ananda coba 5 pertanyaan yang sudah dibuat tadi, silakan coba jawab sendiri. Nah, silakan jawab sendiri, jadi mengasah ketajaman pikirannya. Silakan dijawab sendiri. Ya, jangan takut salah, silakan dibuat saja. Ananda yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini ya, KD ya, kompetensi dasar yang ingin kita capai. Pertama,
meyakini bahwa jujur, amanah, istiqamah adalah perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku jujur, amanah, dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqamah. Yang keempat, menyajikan makna perilaku jujur, amanah, istiqamah, dan selanjutnya, ini kita lihat arti dari jujur. Ustadz yakin Anda sudah paham apa itu jujur. Jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi sesuai antara sikap, ya, sesuai sikapnya antara perkataan dan perbuatannya, ya. Yang sebenarnya, apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Itu jujur. Nah, ini penjelasan lebih lengkap tentang jujur. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan dari kata jujur. Nah, jadi dalam diri kita ini ada sebenarnya kompas yang selalu memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita salah, dia akan selalu menegur. Itu yang namanya hati nurani. Hati nurani. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi SAW qala, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, silakan dibaca hadisnya, ikuti. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Anda silakan dibaca artinya. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Nah, jujur itu mengantarkan orang kepada kebaikan, yang pasti kebaikan itu kan bawa kita ke surga. Nah, jadi tentu ya dengan jujur hati kita akan nyaman, akan tenang, akan tentram. Ya. Ananda yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan. Selanjutnya ini Quran surat kedua ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, silakan dihafal. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Ini bagus, silakan dihafal ayatnya supaya lebih meresap pelajarannya ke dalam hati kita. Selanjutnya, hikmah dari perilaku jujur. Nah, apa sih manfaatnya seseorang memiliki perilaku jujur? Pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi orang yang jujur pasti dipercaya oleh orang. Ya, pasti dipercaya oleh orang. Kalau nggak jujur, nggak dipercaya oleh orang. Padahal kita sangat membutuhkan kepercayaan dari orang lain, karena kita ya sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang. Kemudian mendapatkan banyak teman. Tentu ya orang sangat senang, sangat suka dengan orang-orang yang jujur. Kemudian mendapatkan ketentraman hidup. Jelas ya, orang jujur akan nyaman hidupnya, akan tenang hidupnya karena tidak menyembunyikan apapun. Jadi itu diantara
Manfaat sifat jujur pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, mendapatkan tentraman hidup. Yang jelas manfaatnya yang besar itu adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tentang jujur. Yang kedua tentang amanah. Antara jujur dengan amanah ini sebenarnya sangat berdekatan, ya, hampir-hampir mirip. Amanah itu terpercaya, dapat dipercaya, ya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik bersama dan selainnya. Jadi salah satu ciri dari orang amanah itu tentu juga melaksanakan ibadah seperti sholat. Jadi kalau tidak sholat berarti dia tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Kemudian ini penjelasan lebih lengkap tentang amanah. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Ini hadis Nabi, silakan dibaca. Sering-sering membaca hadis. Ya, Ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Silakan dibaca-baca hadisnya. Kapan perlu ini dihafal, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Ya, jadi ini ya tentang amanah. Setiap diri kita adalah pemimpin, ya. Termasuk diri kita sendiri adalah pemimpin bagi diri kita sendiri untuk mengarahkan ya seluruhnya kepada kebaikan. Menjaga pandangan mata, mata juga mesti kita pimpin. Mengarahkan tangan kita, tangan juga mesti kita pimpin. Semuanya akan ditanyai nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan, ini diantaranya bentuk-bentuk amanah. Ada 3 bentuk amanah. Yang pertama ini amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuknya? Ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ini kalau tidak mau melaksanakan perintah, tidak mau meninggalkan larangan, berarti tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Apa bentuknya? Ya, hak-hak antar sesama manusia mesti kita penuhi. Ada hak-hak antar sesama manusia mesti kita penuhi. Contohnya, ya, tidak boleh mengambil yang bukan milik kita. Kemudian tidak boleh tidak mengembalikan barang yang kita pinjam, dan sebagainya. Yang ketiga, ya, amanah terhadap diri sendiri. Memelihara, menggunakan segenap kemampuannya, menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Artinya amanah tadi sendiri menjaga diri kita sendiri supaya tidak memudaratkan diri kita, menjaga diri supaya tidak habis waktu hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Ini diantaranya bentuk-bentuk amanah. Amanah kepada Allah, amanah kepada manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Apa manfaatnya kita berperilaku amanah? Apa hikmahnya? Hikmah itu sama dengan manfaatnya. Dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan antara berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Kemudian hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya hikmah perilaku amanah. Kemudian, ya, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan,
memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya. Itu diantara perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, ini hikmah dari perilaku amanah. Kemudian materi selanjutnya tentang istiqamah. Apa pula itu istiqamah? Istiqamah itu adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi teguh pendirian, itu namanya istiqamah. Penjelasan lebih lanjut tentang istiqamah ini, ya, ini bukan amanah tapi istiqamah. Sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, ini istiqamah, bukan amanah ya, tapi istiqamah. Ya, istiqamah. Istiqamah, sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ini juga istiqamah. Ya, istiqamah. Ini dalil ya, Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Walaupun tantangan yang mereka hadapi berat, tapi kalau istiqamah insya Allah ya mereka tidak akan bersedih hati. Di antara kandungan ayat di atas menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Jadi ada jaminan bagi orang-orang yang istiqamah itu, mereka akan dijamin oleh Allah di hari kiamat nanti. Apalagi di hari kiamat yang amat dahsyat itu. Apa manfaat perilaku istiqamah? Pertama, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, selalu sabar serta mendirikan salat, akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hikmah manfaat perilaku istiqamah. Manfaat perilaku istiqamah ya, dijauhkan Allah dari rasa takut dan sedih, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena tekun dan ulet, selalu sabar serta mendirikan salat, akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, melaksanakan salat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Ya, ini diantara perilaku istiqamah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Ada 3, jujur, amanah, dan istiqamah. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami. Kalau masih ragu bisa ditanyakan, baik ditanyakan kepada guru atau ditanyakan langsung melalui video pembelajaran ini. Selanjutnya, mari kita coba Ananda kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, ya, ini latihannya. Nomor 1, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Kutipan arti ayat tersebut merupakan dasar dari perilaku apa? A. Jujur, B. Istiqamah, C. Empati, D. Amanah. Yang kedua, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Akan dipercaya orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Mendapatkan banyak harta. 4. Akan selalu bersama Allah. Nah, yang termasuk hikmah perilaku jujur itu nomor berapa? 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. Nah, silakan. Kalau masih
masih belum bisa menjawabnya, mau diulang pertanyaannya, silakan di pause videonya. Nah, ini yang C 1, 2, dan 4, D 1, 3, dan 4. Soal ketiga, Rashid disuruh ayahnya pergi ke warung untuk membeli beras dan minyak goreng. Rashid diberi uang sebesar 20.000 dan masih ada kembalian 2.000. Uang kembalian itu diberikan lagi kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Rashid merupakan contoh. Contoh apa? A. Jujur, B. Boros, C. Empati, D. Istiqamah. Yang keempat, di bawah ini perilaku yang mencerminkan sifat amanah adalah teman menitipkan air, ia minum sedikit, meminjam barang lalu mengembalikannya, berkata sejujurnya pada orang tua, menghormati dan menaati orang tua dan guru. Nah, silakan di pause videonya untuk menjawab pertanyaannya ini. Kemudian ya, pertanyaan selanjutnya yang kelima, berikut ini hikmah dari sifat amanah. Kecuali A. Disenangi teman-teman, B. Disanjung teman-teman, C. dikhianati teman, D. dipercaya orang lain. Yang keenam, ketika ada orang memberi kepercayaan kepada kita, sikap kita seharusnya A. Soal keenam, ketika ada orang memberi kepercayaan kepada kita, sikap kita seharusnya A. menolak karena tidak mampu, B. menerima meskipun tidak mampu, C. menerima dan menjalankan sesuai kemampuan, D. menghargai kepada yang beri tugas. Oke, silakan jawab. Yang ketujuh, orang yang memiliki sikap istiqamah akan melakukan perilaku A. sabar dan rendah hati, B. tekun dan ulet, C. selalu memaafkan, D. tidak sombong. Oke, kalau belum siap silakan di pause videonya. Kemudian selanjutnya, soal ke-8, hikmah memiliki sifat istiqamah adalah A. akan dipercaya oleh orang lain, B. tercapai apa yang diinginkan, C. menambah persaudaraan, D. menjadi orang yang pandai. 9. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku istiqamah adalah A. selalu taat kepada Allah, B. selalu melaksanakan sholat tepat waktunya, C. belajar dengan sungguh-sungguh, D. selalu menaati peraturan yang ada di sekolah. 10. Menjaga tubuh agar selalu sehat dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jenis amanah kepada A. Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. manusia, C. diri sendiri, D. binatang. Nah, silakan dijawab 10 pertanyaan ini ya. Sebagai latihannya, silakan dibuat dalam buku catatannya, kemudian dituliskan option A-nya, kemudian dituliskan jawabannya. Nanti akan diperiksa oleh gurunya masing-masing. Barangkali itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.